Sang Sabda telah menjadi manusia dan tinggal di antara kita. Para sahabat Sabda Hidup yang terkasih, berjumpa kembali bersama saya Frater Jimmy dalam permenungan hari ini. Pada hari ini kita telah memasuki minggu biasa yang ke-27. Permenungan kita akan diambil dari Injil Markus bab 10 ayat 2 sampai ayat yang ke-16. Mari kita mempersiapkan diri kita untuk mendengarkan dan merenungkan sabda Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Maka datanglah orang-orang Farisi, dan untuk mencoba Yesus mereka bertanya kepadanya, apakah seorang suami diperbolehkan menceraikan istrinya? Tetapi jawabnya kepada mereka, apa perintah Musa kepada kamu? Jawab mereka, Musa memberi izin untuk menceraikannya dengan membuat surat cerai. Lalu kata Yesus kepada mereka, justru karena ketegaran hatimulah, maka Musa menuliskan perintah ini untuk kamu. Sebab pada awal dunia Allah menjadikan mereka laki-laki dan perempuan. Sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Ketika mereka sudah tiba di rumah, murid-murid itu bertanya pula kepada Yesus tentang hal itu. Lalu katanya kepada mereka, barang siapa menceraikan istrinya lalu kawin dengan perempuan lain, ia hidup dalam perzinahan terhadap istrinya itu. Dan jika si istri menceraikan suaminya dan kawin dengan laki-laki lain, ia berbuat zina. Lalu orang membawa anak-anak kecil kepada Yesus, supaya ia menjamah mereka. Akan tetapi murid-muridnya memarahi orang-orang itu. Ketika Yesus melihat hal itu, ia marah dan berkata kepada mereka, biarkan anak-anak itu datang kepadaku. Jangan menghalang-halangi mereka, sebab orang-orang yang seperti itulah yang empunya kerajaan Allah. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa tidak menyambut kerajaan Allah seperti seorang anak kecil, ia tidak akan masuk ke dalamnya. Lalu ia memeluk anak-anak itu dan sambil meletakkan tangannya atas mereka, ia memberkati mereka. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Karena itu, apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Para sahabat sabda hidup yang terkasih, salah satu ciri khas dari perkawinan Katolik ialah tak terceraikan. Nah, inilah bentuk dari betapa sakralnya sakramen perkawinan dalam gereja Katolik. Bagi para sahabat yang sudah menikah, tentu ini menjadi janji setia yang setiap hari diperjuangkan, yang setiap hari dihidupi dengan berbagai aneka tantangan, perjuangan, bahkan juga menuntut pengorbanan. Tentu bukan hal yang mudah, akan tetapi kita yakin dan percaya bahwa ketika kita menjalaninya dengan menghadirkan Kristus, hal ini pasti akan menjadi jauh lebih indah. Dan jangan lupa, keutuhan sakramen perkawinan Katolik senantiasa terpusat pada cinta Kristus. Kristus yang telah memberikan dirinya secara utuh kepada gereja, kepada kita semua. Sakramen perkawinan juga menjadi tanda kehadiran Tuhan Allah dalam hari-hari hidup kita sekalian. Maka para sahabat sabda hidup yang terkasih, semangat untuk mengalami kebersatuan dengan cinta Kristus tentu menjadi tugas sekaligus juga tanggung jawab yang harus senantiasa kita penuhi dari waktu ke waktu. Kita senantiasa dituntut untuk memperjuangkannya, baik saat kita dalam keadaan yang sehat maupun dikala kita sedang sakit.
baik saat kita sedang kuat maupun dikala raga kita ini sedang lemah. Kata setia inilah yang senantiasa kita perjuangkan hari lepas hari. Selanjutnya Injil pada hari ini, para sahabat Sabda Hidup yang terkasih, juga mengajak kita untuk menimba semangat seorang anak kecil. Mengapa kok Yesus beberapa hari terakhir ini dalam sabdanya yang boleh kita dengarkan senantiasa menghadirkan sosok gambaran anak kecil dalam menjalani praktek kehidupan beriman kita. Sebagaimana kita tahu bahwa anak kecil, hal yang paling penting dapat kita teladani ialah ia bergantung sepenuhnya pada orang tuanya. Maka sebagai anak-anak Allah, semangat inilah juga yang kita miliki. Bahwasanya kita tanpa Tuhan Allah, kita tidak berdaya. Tanpa Tuhan Allah, kita menjadi lemah. Tanpa Tuhan Allah, kita bagaikan tanaman yang kering dan layu yang tidak pernah disiram oleh air. Para sahabat Sabda Hidup yang terkasih, selanjutnya kita tahu bahwa anak kecil memiliki hati yang polos, hati yang jujur dan terbuka. Maka untuk dapat layak masuk dalam kerajaan surga, kita juga diajak membuka diri dalam menanggapi setiap rahmat dan berkat yang Allah sediakan dalam hidup kita. Maka dari itu, sudahkah kita membuka diri, membiarkan Tuhan Allah memenuhi hidup kita dengan cintanya yang tak terbatas? Sudahkah kita juga membuka hati kita dan menyerahkan sepenuhnya hidup kita dalam penyelenggaraan kasih-Nya? Semoga buah-buah permenungan ini menghantarkan kita pada refleksi pribadi yang lebih mendalam. Mari kita tingkatkan kesetiaan kita dalam menjalani pesiaran iman ini. Selamat hari Minggu, selamat beraktivitas, salam sehat untuk kita semua. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati kita, melindungi kita terhadap dosa, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.